Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andalfian Syes dari kelas Informatika A dengan NIM D02230007. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireframe. Adapun pengertian wireframe itu adalah elemen penting dalam perancangan produk digital yang berfokus pada visualisasi struktur dasar antarmuka dan fungsionalitas sebelum desain grafis dan implementasi teknis dilakukan. Tujuan utama wireframe adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana elemen-elemen akan diorganisir pada halaman serta interaksi yang terjadi di antara mereka. Wireframe biasanya digunakan pada tahap awal proses desain untuk mengkomunikasikan ide dan memastikan fungsionalitas sebelum masuk ke tahap desain visual yang lebih detail. Selanjutnya ada sejarah wireframe. Sejarah wireframe dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah desain grafis dan arsitektur pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Desain grafis dan arsitektur 1950-an dalam konteks desain grafis awalnya merujuk pada sketsa sederhana yang digunakan oleh desainer untuk merencanakan tata letak dan struktur sebelum menerapkan desain final. Yang kedua, dalam arsitektur, wireframe digunakan untuk menggambarkan struktur bangunan dalam bentuk sederhana sebelum pembangunan dimulai. Yang kedua adalah perkembangan teknologi pada tahun 1980. Dengan munculnya komputer dan perangkat lunak desain, wireframe mulai digunakan dalam konteks desain perangkat lunak. Wireframe membantu dalam merancang antarmuka pengguna atau UI dan alur kerja aplikasi. Alat desain seperti Adobe Illustrator dan CorelDRAW mempermudah pembuatan wireframe digital. Adapun kemajuan dalam desain web dan aplikasi. Yang ketiga itu internet dan desain web pada tahun 1990-an. Ketika web menjadi lebih populer, wireframe menjadi alat penting dalam desain situs web. Desainer mulai membuat wireframe untuk merencanakan tata letak halaman web, struktur navigasi, dan fungsionalitas sebelum menerapkan desain grafis dan interaktif. Pada periode ini, wireframe biasanya digambar tangan atau menggunakan alat desain berbasis vektor. Yang keempat adalah alat desain digital pada tahun 2000-an. Munculnya alat desain digital seperti Balsamiq Mockups, Exur RP, dan Sketch membawa wireframe ke era modern dengan kemampuan untuk membuat wireframe interaktif dan lebih dinamis. Alat-alat ini memungkinkan desainer untuk membuat prototipe dan menguji fungsionalitas wireframe dengan lebih mudah. Selanjutnya, yang terakhir adalah desain berbasis pengalaman pada tahun 2010-an sampai sekarang. Wireframe semakin berintegrasi dengan praktik desain berbasis pengalaman atau UX, di mana wireframe tidak hanya merancang tata letak, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman pengguna dan interaksi. Alat desain seperti Figma, Adobe XD, dan InVision mendukung kolaborasi tim dan iterasi cepat, memungkinkan wireframe berfungsi sebagai bagian dari proses desain yang lebih besar. Selanjutnya ada jenis-jenis wireframe. Jenis-jenis wireframe dibagi menjadi 3. Yang pertama, low fidelity wireframe. Yang kedua, mid fidelity wireframe, dan yang ketiga ada high fidelity wireframe. Yang pertama adalah low fidelity wireframe. Itu wireframe dengan detail minimal, biasanya berupa sketsa kasar atau bentuk geometris sederhana. Fokus utamanya adalah pada struktur dan tata letak, bukan pada estetika. Kegunaannya itu digunakan pada tahap awal desain untuk merencanakan alur dan struktur halaman atau aplikasi, memudahkan diskusi ide dan perubahan cepat. Yang kedua adalah mid fidelity wireframe.
Wireframe ini dengan detail lebih banyak dibandingkan low fidelity, termasuk elemen-elemen UI seperti tombol, input file, dan ikon, tetapi tanpa detail desain grafis yang lengkap. Kegunaannya digunakan untuk menggambarkan tata letak dan elemen fungsional secara lebih jelas, membantu dalam validasi desain dengan stakeholder dan tim pengembangan. Yang ketiga adalah high fidelity wireframe. Wireframe dengan detail mendekati desain akhir, termasuk tipografi, warna, dan elemen desain yang lebih terdefinisi. Meskipun masih berfokus pada struktur, ada lebih banyak perhatian pada tampilan visual. Kegunaannya itu digunakan untuk mendapatkan umpan balik yang lebih spesifik dan dari pengguna dan stakeholder, mempermudah transisi ke desain visual dan prototype interaktif. Yang selanjutnya adalah manfaat wireframe. Yang manfaatnya itu ada 8. Yang pertama adalah membantu merencanakan tata letak. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah usability lebih awal. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Yang kelima, mendukung pengujian. Yang keenam, mempermudah pengembangan dan implementasi. Yang ketujuh, menetapkan prioritas dan fokus. Yang kedelapan adalah memfasilitasi iterasi dan perubahan. Adapun cara kerja wireframe, yang pertama itu menentukan tujuan. Wireframe harus dibuat setelah memutuskan siapa target pengguna produk atau layanan. Yang kedua, menjabarkan informasi. Informasi yang disajikan dalam wireframe harus intuitif dan alami, sehingga pengguna dapat mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, mencerminkan kebutuhan pengguna dan bisnis. Wireframe harus mencerminkan kebutuhan pengguna dan bisnis. Yang keempat, memastikan setiap elemen memiliki tujuan. Wireframe merupakan cara untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam UI memiliki tujuan. Yang kelima, membantu mengidentifikasi masalah kegunaan. Wireframe dapat membantu mengidentifikasi masalah kegunaan. Yang keenam, itu menghemat waktu dan sumber daya. Wireframe dapat membantu menghemat waktu dan sumber daya dalam proses pengembangan. Adapun isi dalam wireframe ada 4. Yang pertama itu halamannya harus disesuaikan. Yang kedua, isinya itu harus seperti tulisan, gambar, atau video. Yang ketiga adalah elemen di setiap isi. Yang keempat adalah halaman website harus menarik. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi wireframe saya. Adapun kesimpulannya, wireframe adalah alat visual sederhana yang digunakan untuk merencanakan dan mengorganisir struktur dasar halaman web atau aplikasi tanpa detail desain grafis. Wireframe membantu tim desain memahami tata letak, elemen fungsional, dan alur pengguna sejak tahap awal. Dengan berbagai jenis mulai dari low fidelity hingga high fidelity, wireframe mempermudah perencanaan, komunikasi, dan iterasi desain, serta mengidentifikasi dan memperbaiki masalah usability lebih awal. Secara keseluruhan, wireframe berfungsi sebagai fondasi penting untuk memastikan desain akhir efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Itulah penjelasan materi wireframe dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi